Kasih kami dengan para calon ya yang mungkin kalau masih pernah ikut yang kemarin kita udah kasih tahu sebenarnya apa yang kita kasih, tapi saya jelaskan lagi. Komunikasi kita adalah soal komitmen perjuangan bersamanya. Ya, jadi Projo tentunya akan berkontribusi ya. Kita akan berkontribusi dalam bentuk mengaktifkan kembali posko-posko perjuangan rakyat Projo yang kemarin waktu di Pilpres itu kita aktifasi kembali, kita petakan sesuai dengan konteks kabupaten kotanya atau provinsinya ya, kita lihat juga konteks politiknya ya, bagaimana relasi partai-partai ya di antara gubernur, calon bupati, calon wali kota, jadi kita lihat juga sehingga akan timbul efisiensi ya, efisiensi perjuangan itu juga penting. Jadi pasukan darat Projo akan bergerak ya, canvassing, sosialisasi, manuver event dan seterusnya. Dan ini juga akan dibantu dari DPP dan juga beberapa DPD yang capable ya. Itu adalah serangan udara melalui media sosial dan media mainstream. Jadi yang kita berikan nanti setelah kampanye dimulai, bahkan pra-kampanye pun kita sudah melakukan cipta kondisi untuk memastikan calon ini siap tempur begitu ditetapkan oleh KPU. Dan beberapa tempat malah teman-teman Projo berada dalam tim koordinasi inti untuk mengendalikan juga proses kampanye daratnya. Jadi itu dari saya. Yang kedua apa tadi? Apa? Iya. Kalau per hari ini Projo tercatat di Kumham ya sebagai ormas nasional, ormas politik multisektor ya. Sampai hari ini masih seperti itu dengan Ketua Dewan Pembinanya Pak Jokowi. Mengenai transformasi Projo ini memang terus terang akan menjadi isu krusial di Kongres ketiga ya. Kongres ketiga kita yang insya Allah akan dijalankan di akhir September ya, insya Allah ya, akhir September sebelum pergantian kekuasaan kita akan gelar kongres nanti yang isunya lebih kepada transformasi Projo, terus isunya juga lebih kepada bagaimana mengawal pelanjut Pak Jokowi yaitu Prabowo Gibran, memastikan Prabowo Gibran sukses hingga akhir. Itu tentu akan menjadi isu utama yang akan mewarnai Kongres 3 Projo di akhir bulan 9 nanti gitu ya. Mengenai pilihan Projo tetap menjadi ormas politik nasional atau Projo menjadi satu bentuk organisasi baru, itu sepenuhnya kita tidak bisa menjawab itu sendiri. Kami pengen apapun yang dicapai pada kongres nanti adalah sebuah proses yang hidup dari bawah ya, sebuah dinamika yang bergerak dari bawah ke atas ya, sehingga dia menjadi sebuah keputusan yang punya ruh ketika ditetapkan. Itu gitu ya Mas. Yang lain? Iya, jadi Kongres adalah forum tertinggi dalam mekanisme organisasi yang kita jalankan. Jadi semua hal akan dibahas di dalam Kongres 5 tahunan yang menjadi Kongres ketiga besok di akhir bulan 9 ya, semua hal akan dibahas, bentuk organisasi ya, kepengurusan ya, isu, hal-hal strategis semua akan dibahas karena dia forum tertinggi. Bahkan aturan organisasi pun bisa dirubah di saat kongres itu. Tapi yang perlu kami tekankan bahwa apapun yang akan diputuskan di Kongres 3 nanti, kami DPP tidak akan berupaya
apa namanya menyederhanakan ya atau membunuh proses yang kita harap hidup dari bawah dinamikanya. Kami pengen ada pikiran-pikiran, ide-ide, usul-usul, gagasan yang orisinil yang muncul dari bawah. Sehingga tadi yang saya sampaikan, kalau dia kemudian pilihannya akan seperti apa ke depan, itu menjadi keputusan yang memiliki ruh, karena dia lahir dari bawah. Dia bukan sesuatu yang kita coba rekayasa atau kita politisasi di dalam forum kongres gitu loh. Kami pengen itu gagasan itu munculnya dari teman-teman di daerah. Ya. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Ya. Saya minta teman-teman semua untuk ya membantu bagaimana supaya proses kongres ketiga nanti bulan 9 akhir bisa berjalan dengan baik, dan tentu kongres ini tidak akan bergeser daripada cita-cita besarnya, yaitu memastikan apa Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Jadi kelahiran Projo untuk memastikan itu bersama Pak Jokowi. Ya, masalah bentuknya dia harus berubah atau tidak, itu nanti kita baca, kita analisis, kita kalkulasi. Ya, yang lain? Untuk mendukung pasangan calon, kok belakangan ini lebih gencar pilkada, itu yang pertama. Ya, nah ini bagaimana melihat yang timur itu kayak ada pemborongan parpol hampir. Mungkin kok Projo kayak partai politik ini, pilkada direspon segala macam ya. Kan itu sebenarnya sudah kita jelaskan sejak awal. Ya. Merespon pilkada serentak ini kan nggak sebatas milik partai politik. Jadi berpolitik itu hak semua orang juga. Iya kan? Gitu. Kita merasa penting merespon pilkada serentak, kita merasa penting mengintervensi proses pilkada, karena kita pengen pilkada serentak ini benar-benar melahirkan kepemimpinan di daerah yang berpihak sama rakyat, mau melanjutkan pembangunan untuk rakyat. Itu yang paling utama, dan kita juga pengen keterpilihan kepala daerah ini sejalan senafas dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Itu yang membuat kita akhirnya terlibat.